Halo, perkenalkan, saya Sari Soloja, mahasiswi tingkat akhir program studi meteorologi. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Spasiotemporal Suhu Permukaan dan Kaitannya Terhadap Perubahan Tutupan Lahan dengan Studi Kasus Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Musa Ali Mustafa dan Pak Faiz Sulaiman Fajari. Untuk latar belakang pada penelitian ini, yang pertama yaitu Surabaya merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia dan mengalami peningkatan pembangunan setiap tahunnya yang mengakibatkan suhu di kota Surabaya ikut meningkat. Nah, di mana pemerintah sendiri melakukan upaya peningkatan ruang terbuka hijau di kota Surabaya hingga 21,99% yang diklaim dapat menurunkan suhu di kota Surabaya. Nah, untuk mengetahui apakah benar terdapat perubahan pada tutupan lahan di kota Surabaya, dapat digunakan perhitungan dari nilai NDVI menggunakan data Landsat 8. Dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu perubahan tutupan lahan dapat menyebabkan perubahan temperatur permukaan, di mana beberapa tahun terakhir dilakukan upaya perluasan daerah ruang terbuka hijau atau RTH di kota Surabaya, namun belum diketahui pasti perubahan luas RTH tersebut berpengaruh terhadap perubahan suhu. Dengan tujuan penelitian yaitu mengkaji pengaruh perubahan tutupan lahan terhadap perubahan suhu di kota Surabaya. Untuk data dan metode yang digunakan yaitu data citra satelit Landsat 8, data suhu BMKG, dan batas administrasi kota Surabaya. Untuk metode yang digunakan yaitu melakukan klasifikasi tutupan lahan menggunakan metode NDVI, melakukan perhitungan land surface temperature, dan melakukan perhitungan suhu udara. Di mana untuk memperoleh nilai LST dilakukan yang pertama yaitu koreksi radiometrik dengan menggunakan band 10 pada Landsat 8, selanjutnya melakukan perhitungan NDVI di mana nilainya digunakan untuk membagi klasifikasi dari tutupan lahan di kota Surabaya, selanjutnya melakukan perhitungan emisivitas permukaan tanah, dan yang terakhir melakukan perhitungan land surface temperature. Untuk memperoleh suhu udara dilakukan 3 tahapan. Yang pertama perhitungan radiasi neto, yang kedua perhitungan suhu udara, dan yang ketiga perhitungan suhu udara. Untuk hasil pada penelitian ini, yang pertama yaitu telah dilakukan download data untuk citra satelit Landsat 8 dengan periode bulan Juni, Juli, Agustus, September dari tahun 2014 hingga 2020 dengan tutupan awan kurang dari 10% dan diperoleh 24 data. Nah, setelah itu dilakukan seleksi data dan diperoleh 4 data yang memenuhi kriteria yaitu waktu yang melintasnya cukup berdekatan dan tutupan awan di kota Surabaya-nya yang paling sedikit. Selanjutnya, untuk klasifikasi tutupan lahan di kota Surabaya dibagi menjadi 3 bagian yaitu badan air, lahan terbangun, dan vegetasi. Di mana badan air berada di bagian ujung utara dan ujung timur kota Surabaya, dan untuk bagian lahan terbangunnya umumnya berada di bagian utara, tengah, dan selatan kota dan merupakan luas tutupan lahan yang mendominasi luas kota Surabaya yaitu lebih dari 60% dari luas kota Surabaya. Dan untuk jumlahnya sendiri meningkat pada tahun 2015 lalu menurun di 2020 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2020. Selanjutnya telah dilakukan cross-check tutupan lahan di kota Surabaya hasil klasifikasi dengan Google Earth dan diperoleh hasil yang benar. Selanjutnya yaitu untuk land surface temperature di Surabaya, suhu yang lebih rendah berada di pinggiran kota Surabaya dan semakin ke tengah kota maka suhu akan mengalami peningkatan. Nah, hal ini memiliki pola yang sama dengan klasifikasi tutupan lahan di mana suhu yang lebih tinggi merupakan daerah yang didominasi oleh lahan terbangun. Selanjutnya telah dilakukan perbandingan hasil LST dengan penelitian sebelumnya yaitu Arik dan Jalani pada tahun 2020 dan diperoleh hasil yang hampir mirip. Selanjutnya untuk suhu udara di kota Surabaya dari tahun 2014 hingga 2020 mengalami pola yang sama dengan LST, yaitu suhu yang lebih rendah berada di pinggiran kota Surabaya dan semakin ke tengah kota maka suhu akan mengalami peningkatan. Dengan suhu yang lebih tinggi itu merupakan daerah yang didominasi oleh lahan terbangun, dan selain itu telah dilakukan pengecekan pada suhu udara hasil Landsat, LST Landsat, dan suhu observasi dari 2 stasiun BMKG yang diperoleh dari Ogimed dan diperoleh suhu yang hampir mirip dengan perbedaan suhu mencapai 2 derajat Celcius. Untuk pola suhu udara di kota Surabaya sendiri, dilakukan pengecekan di 2 titik yaitu pada latitude yang sama dan pada longitude yang sama, di mana dapat dilihat pada plot gambar 8 dan 9 bahwa suhu udara di kota Surabaya mengalami peningkatan dari daerah pinggiran menuju ke tengah kota. Dan untuk hubungan LST dan suhu udara di kota Surabaya sendiri memiliki korelasi yang sangat baik. Selanjutnya untuk cross-check pola suhu udara, terdapat 8 titik dengan pola suhu udara yang relatif sama pada tahun 2014 hingga 2020, di mana daerah yang ditandai dengan kotak 1, 2, 5, dan 7 merupakan daerah vegetasi dengan suhu 20,1 hingga 25 derajat Celcius. Kotak nomor 3 dan 8 merupakan daerah yang
gabungan dari vegetasi dan lahan terbangun dengan suhu 25,1 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan daerah yang ditandai dengan kotak nomor 4 dan 6 dengan suhu 30,1 hingga 35 derajat Celcius merupakan daerah yang didominasi oleh lahan terbangun. Selanjutnya, untuk perubahan suhu udara di kota Surabaya relatif terhadap tahun 2014 dapat dilihat pada tahun 2015 dan 2020 suhu di kota Surabaya relatif mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2019 suhu mengalami penurunan. Selanjutnya, untuk hubungan antara tutupan lahan dan suhu udara di kota Surabaya, suhu udara dan lahan terbangun memiliki nilai korelasi yang positif dengan R kuadrat yaitu 0,8482, sedangkan untuk suhu udara dan vegetasi memiliki nilai korelasi yang negatif dengan nilai R kuadrat 0,9578. Nah, untuk kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, secara spasial tutupan lahan di kota Surabaya didominasi oleh lahan terbangun yang berada di bagian utara hingga selatan kota, vegetasi berada di timur dan barat kota, sedangkan badan air berada di bagian ujung timur serta utara kota Surabaya. Nah, secara temporal, luas lahan terbangun dan vegetasi mengalami peningkatan dan penurunan, namun untuk badan air luasnya relatif konstan. Nah, secara spasial, kota Surabaya bagian barat dan timur memiliki suhu udara yang rendah, dan semakin ke tengah kota, yaitu bagian utara hingga selatan kota, suhu mengalami peningkatan. Dengan suhu rata-rata kota Surabaya yaitu 26,5 derajat Celcius hingga 27,5 derajat Celcius. Untuk tutupan lahan di kota Surabaya sendiri memiliki nilai korelasi yang sangat kuat dengan suhu udara, di mana suhu udara berbanding terbalik dengan luas vegetasi, di mana nilai R kuadratnya yaitu 0,9578, sedangkan suhu udara berbanding lurus dengan luas lahan terbangun, di mana nilai R kuadratnya yaitu 0,8482. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.